Saya memang dahulu itu agama saya Hindu. Oh, Hindu. Dari kasta tertinggi yaitu Brahman. Nah, akhirnya saya di situ berpikir, kok seperti ini? Kok kurang toleransi? Orang yang cukup dikenal. Terus anaknya pindah ke Muslim, menganggap bahwa dia mungkin tidak mampu untuk mendidik anaknya di agama Hindunya. Anaknya pindah Muslim, ya begitulah. Tapi buat saya itu jadi memperkuat saya ke Muslim. Oh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat wakaf dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di malam hari yang sangat tenang ini, Alhamdulillah saya bisa berkunjung ke rumah saudara kita, saudara muslim kita yang luar biasa. Tadi saya sedikit mendengar kisahnya, kisah tentang perjalanan hidupnya beliau yang kuat memegang Islam, memegang sebuah kebenaran yang ada di muka bumi ini, yaitu Islam. Beliau adalah Bapak Rama namanya. Dan insya Allah kita akan berbincang dengan beliau terkait dengan perjalanan hidup beliau yang ini akan kita jadikan sebagai motivasi nih buat kita nih. Buat kita yang memang dari kecil udah muslim, yang gak pernah keraksain kesusahan dalam sholat, beribadah dan sebagainya, buat kita bisa jadi motivasi dan inspirasi buat kita. Langsung saja kita ke Pak Rama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rama ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Enak ya tempatnya ya Pak Rama ya? Alhamdulillah. Ini gini Pak Rama nih, saya itu tertarik cerita atau kisahnya Pak Rama yang kalau tadi kan Pak Rama bilangnya tuh mau yang global atau yang full gitu kan. Kalau saya milih yang full aja deh. Karena biar lebih biar lebih kena gitu. Biar lebih kita tuh dalam konotasi positif tuh kita lebih ke tampol-tampol, ke tonjok-tonjok biar kita sadar gitu Pak Rama. Bagaimana kita tuh seharusnya berpegang teguh kepada Islam. Monggo Pak Rama silahkan diceritakan seperti apa kisahnya. Awal mulanya itu saya memang dahulu itu agama saya Hindu. Oh, Hindu. Dari kasta tertinggi yaitu Brahman. Nah, memang inilah caranya Allah, cara kerja Allah. Dimana dari saya SD, SMP, itu sampai saya belajar Islam untuk mendapatkan nilai. SMP pun saya sempat belajar ke sekolah Kristen. Setelah baru 1 tahun, SMP kelas 2, pindah ke sekolah negeri Muslim. Belajar Islam lagi. Sampai akhirnya di SMA itu saya belajar Islam lagi untuk mendapatkan nilai. Jadi secara global saya sudah mengenal Islam dari kecil. Ya memang di awal memang belum tahu, hanya untuk mendapatkan nilai. Nah, ada satu pada saat pemikiran saya waktu di kuliah. Nah, waktu saya pulang kuliah itu saya mandi, di mana ada jam khusus yang pada saat saya mandi itu bapak dan kakak adik sedang sembahyang di pura kecil di rumah. Nah, kebetulan saya yang memang terlambat. Nah, pada saat saya terlambat, saya datang ke tempat sembahyangan bapak. Itu sudah telat setengah jam. Nah, bapak saya melotot. Saya bilang, waduh, kok melotot nih? Ya kan, ya saya diam aja, ngikutin aja. Nah, setelah selesai, saya malah yang saya dapatkan adalah pemukulan, ditampar. Nah, saya bilang, kok begini? Kamu dari mana? Saya bilang, saya mandi pak. Kan saya baru pulang kuliah. Itu, ya sudah. Di situ kalimat yang gak enakin lah buat saya muncul, dan juga akhirnya ada pemukulan kedua. Oh ya Allah. Tamparan lah boleh dibilang. Nah, akhirnya saya di situ berpikir, kok seperti ini? Kok kurang toleransi? Nah, di situ akhirnya
ada satu posisi di mana saya labil, tetapi saya tidak melari ke hal-hal yang negatif. Saya labil di posisi batin. Kok ini begini, ini seperti ini agama-agama ini. Ya akhirnya saya coba mencari tahu dan saya belajar. Pencarian pembelajaran itu 3 tahun kalau tidak salah. Ya akhirnya saya positifkan, saya masuk Islam. Gitu. Dan saya disahkan Islam saya di Sunda Kelapa. Oh, masih Sunda pada Kelapa, saat ya. itu. Tahun 99. Nah, pada saat saya masuk itu saya sudah muslim. Saya pulang, saya mengatakan kepada kedua orang tua saya muslim. Ya, yang saya dapatkan adalah pemukulan yang buat, ya kalau mau dibilang cukup sakit lah. Jangan terlalu dibuat detail, nanti nggak enak. Cukup sakitnya gimana ini kita? Lah, sakit. Pukulannya sakit luar biasa, banyak banget. Itu fisik. Itu Fisik. berkali-kali atau Berkali-kali. Sampai kepala itu ya pokoknya intinya berdarah. kepala berdarah? Berdarah. Mau pakai apa, Pak? Hah? Kok kepala berdarah? Ya pakai piring. Allah. Piring? Pecah dong piring. Pecah. Allah. Itu kepala doang berarti kan? Ya nggak cuman kepala, badan juga sakit semuanya. Allah. Gitu. Itu sama, mohon maaf, sama orang tua waktu itu. Ya saya nggak bisa 100% menyalahkan dia ya. Karena dia kan kasta tertinggi, punya jemaat mungkin. Orang tersohor. Orang yang cukup dikenal. Terus anaknya pindah ke muslim, menganggap bahwa dia mungkin tidak mampu untuk mendidik anaknya di agama Hindunya. Anaknya pindah muslim, ya begitulah. Tapi buat saya itu jadi memperkuat saya ke muslim. Oh. Bukannya melemahkan saya, makin saya kuat di situ. Karena apa? Karena saya punya Allah. Masya Allah. Dan saya 100% yakin kalimat dari Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-19, Inna dina innallahil Islam. Agama yang kuturunkan hanya Islam. Nanti saya akan jabarkan apa sih sebetulnya Islam itu. Ya. Kenapa harus Allah mengucapkan kalimat agama itu Islam? Ntar saya jelasin. Tapi yang jadi menariknya itu adalah, tapi sebelum saya sebenarnya agak penasaran sama, mohon maaf ya, penyiksaan yang dilakukan itu seperti apa kan gitu kan. Tapi gini, sebelum ke situ Pak Rama, saya coba pengen tahu, kan 3 tahun ya waktu itu ya nyari tentang Islam gitu setelah pemukulan itu tadi ya. Ya itu nongkrong di Gramedia, di toko buku mana, buka baca, ya begitu aja. Begitu aja tuh. Iya nyari. Saya nggak mau percaya sama siapa-siapa. Saya nggak mau percaya sama teman, sama ustadz siapapun saya nggak mau. Saya mau hati saya aja yang percaya. Saya mau yakinnya ke siapa itu hak saya. Saya nggak mau ada pengaruh. Biarpun teman saya banyak yang Muslim, ada juga yang Kristen, ada juga yang Hindu, bahkan ada juga yang Buddha. Tapi saya tidak tanya sama mereka. Saya simpen sendiri. Gitu. Saya pengen Allah yang memberikan hak veto itu untuk saya. Saya pengen Allah yang menggetarkan kolbu saya. Biarpun mungkin Allah mengirim seseorang atau siapapun untuk jadi perantara, tapi saya minta kepada Allah, Allah sendiri yang turun. Saya minta, ya Rob. Saya harus kemana, ya Rob? Saya nggak minta perantara siapapun. Termasuk ustadz pun saya nggak minta. Bahkan saya nggak ngomong sama mereka. Saya simpen itu sendiri. Gitu. Sampai akhirnya saya temukan apa? Adzan. Azan ya. Adzan itulah yang jadi pertama kali trigger di saya. Trigger adzan. Orang selama ini menganggap adzan itu adalah panggilan sholat. Buat saya, adzan itu dikumpulkan, dikumandangkan setiap negara, setiap waktu, setiap menit. Betul kan? Ya, betul. Nggak Betul. berhenti. Betul kan? Betul. Itu buat siapa?
buat semua umat Rasulullah, Insyaallah. buat semua penciptaan yang Allah ciptakan. Nah, coba ditelaah lebih dalam tentang azan. Itu saya nggak tahu, tiba-tiba saya dapat ilham aja sendiri. Nggak ada yang ngajarin. Demi Allah, nggak ada yang ngajarin. Saya dapat ilham aja sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kok kedua kali kenapa ditinggiin ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Maha Besar. Waduh, bego banget ya. Udah sampai 2 kali Allah ngomong Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nggak ada Tuhan selain Allah. Iya, memang 3 kali Allah ngucap. Keempatnya dilembutin kan sama Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad utusan saya. Ya, ya, ya. Hayya 'alas shalah. Yuk salat ditinggiin. Hayya 'alal falah. Saya kasih kamu menang. Nah, siapa yang sombong? Allah kan? 2 kalimat terakhirnya dia. Iya. Siapa yang kasih menang? Allah kan? Allah. Maka Allah mengucapkan 2 kalimat kesombongannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nggak ada lagi. La ilaha illallah. Nggak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Betul kan? Masya Allah. Artinya apa? Warning. Iya, benar-benar. Satu peringatan dari Allah. Allah yang manggil. Capek kalian kerja mulu. Yuk datang ke saya, yuk ngadu. Yuk datang ke saya, yuk curhat. Curhat cuman 5 menit. Berhadapan sama Allah, pantas nggak 5 menit? Masya Allah ya. Nggak pantas kan? Iya, iya, iya. Dari situ berarti ya. Dari situ startnya, di situ saya nangis. Tapi dari situ berarti Pak Rama waktu itu udah tahu terkait dengan arti-arti azan tadi ya. Betul. Udah tahu berarti ya. Dan saya memang pada saat itu jujur aja, saya nggak bisa baca Iqra. Baca Al-Quran saya nggak bisa, saya baca Latin sama baca arti. Karena saya kan mencari tahu dengan pribadi. Iya, iya, iya. Gitu. Bukannya saya mau belajar untuk kepada ustadz atau siapa atau teman atau siapa, enggak. Saya pengen pribadi, udah intinya pribadi, cukup. Itu aja. Iya, iya. Dan itu pencariannya nggak mudah, Mas. Lama. Lama ya. 16 tahun Masya Allah. saya baru dapat ustadz saya. Sebegitu lamanya ya. Segitu lamanya. 16 tahun itu bukan hal yang mudah loh. Iya, iya. Sholat saya juga saya nggak bohong. Saya banyak yang bolong kok. Ngapain saya berbohong? Gitu. Ini kan semuanya nanti kan dibuka sama Allah. Iya. Bacalah kitabmu. Pada saat itu hanya engkaulah yang membaca kitabmu. Surah Al-Isra. Ada tuh. Ayat 14. Quran surah ke-17. Buka. Ada tuh. Masya Allah. Jadi memang pas azannya itu Pak Rama itu kayak, wah ini kayaknya gua harus. Iya. Tapi waktu itu udah syahadat belum? Kenapa? Udah syahadat belum waktu itu? Belum. Belum ya? Belum. Belum ya. Masih proses Dan pencarian iya, ya? proses pencarian. Dan jujur syahadat pertama saya itu, maaf nggak ada saksi. Itu syahadat saya sama Allah. Oh langsung ya. Itu. Dan itu saya yakin langsung di situ. Pas setelah dengar azan itu langsung asyhadu alla ilaha illallah. Masya Allah. Nah setelah itu Dan sholat pertama saya, kalau saya mau kasih tahu, pasti antum kaget. gimana tuh? Itu di rumah sampai ketakutan saya. Nah itu tuh gimana tuh? Ketakutan Gitu. gimana tuh? Gitu. Kondisinya gimana waktu itu? Nah, saya sampai akhirnya gimana ya? Ya terserah orang mau mengatakan apa. Tapi kolbu hati ini lagi pengen sholat sama Allah. Kamar saya itu nggak jauh dari kamar bapak. Nah, saya sholat di kamar mandi, Mas. Allah Akbar. Saya bersihin tuh kamar mandi dulu. Gak apa-apa rekaman ini direkam boleh. Iya, iya, iya. Tapi niat saya pada saat itu saya pengen sholat sama Allah. Biarpun bacaan saya berantakan. Iya. Tapi pada saat itu saya hafal banget Al-Fatihah. Ini langsung hafal ya. Masya Allah. Karena kan saya belajar dari SD itu.
Iya. terus kan. Iya, iya, iya. Nah, dan saya nangis itu. Di situ. Saya bilang sama Allah, kalau memang tempat ini najis ya Rob, engkau minta maaf. Tapi aku cuma pengen sholat. Sebegitunya ya. Masya Allah. Pengen sholat. Saking sudah apa ya? Sudah kalau bahasa kasarnya sudah ngebludak cintanya ya sama Islam itu ya. Ya karena kan memang kan kondisinya kan nggak memungkinkan juga ya kalau sholat di rumah pada waktu itu kan. Ya terserah Ustadz kalau mau bilang siapapun bahwa sholat di kamar mandi najis, tempat setan, ada apa. Tapi pada saat itu saya ketakutan. Iya, iya, iya. Dan satu-satunya tempat perlindungan cuma Allah pada waktu itu kan, taunya. Masya Allah. Itu sebenarnya gini, itu tuh yang buat saya pribadi nih, itu kayak nyelekit gitu, nggak pernah ngerasain kayak Pak Rama gitu. Tapi kita juga nggak berharap bisa ngerasain kayak Pak Rama gitu kan, karena kan ujian orang kan berbeda-beda Pak Rama ya. Kadang-kadang juga gini Mas, kayak ada saya satu tempat perkumpulan kajian, dari mana tempat kajian ini pun, nah ada anak-anak tahfiz juga di situ, anak-anak mereka mengecap pesantren. Pada saat disebut nama si A hafiz 30 juz, orang tuanya ada, dipakaikan mahkota dan sebagainya. Nah, saya nangis itu di belakang. Saya nangis. Nggak ada bapak mas saya yang mau saya bikin mahkota. Karena bapak saya wafat dalam keadaan Hindu. Ibu masih ada. Masih ada. Gitu loh. Sampai sekarang pun saya juga udah dihantam. Karena gara-gara awal podcast pertama. Dihantam gimana? Ya kenapa kamu buka aib keluarga kamu? Seharusnya ibu saya ngerti bahwa ini kan apa yang saya rasakan. Ini kan yang saya alami. Sampai hari ini. Mau baca WA-nya, ada semuanya. Padahal ibu saya tadinya dibuang sama anak-anaknya. Saya yang surga dibuang, saya tampung. Insya Allah. Karena gimana pun juga Islam gak pernah mengajarkan kan. Betul. Mau agama apapun itu ibu kandungmu yang melahirkanmu. Kamu punya hak untuk bisa menjaganya. Ya. Betul kan? Betul banget itu. Gitu loh. Berarti sekarang ibu masih ada ya? Kan kalimatnya jelas kata Rasulullah. Ya kan? Ya. Bapak ibumu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal umahat. Allah yang Rasulullah yang bicara. Bersalawat kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Betul. Betul. Nah. Saya jadi Tapi malah saya seperti ini ya nggak apa-apa buat saya. Iya. Sampai ibu mengatakan masing-masing saja, ya saya nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya punya Allah. Iya. Toh dulu juga saya nggak dianggap dan sebagainya, juga saya tetap aja berpegangan kepada Allah. Iya. Allah aja saya pegang. Betul. Saya mau siapa lagi? Nggak ada Nggak ada lagi. Gitu. Hanya ada Allah. Ya kan? Ya, itu dia tuh yang kekuatan Iya. apa ya Itu. bahasanya ya? Kekuatan memegang keimanan itu subhanallah itu. Gitu. Sampai 10 tahun terakhir dengan usia saya sekarang yang sudah 49 tahun. Saya ketemu ustadz saya yang sekarang masih tetap menjadi ustadz saya. Dia yang mengajarkan saya Iqra. Gitu. Dan akhirnya pada saat membaca buku besar saya bilang, Ustadz tanggunglah, ngapalin aja lah. Langsung ngafalin tuh. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah hafal. Bisa itu. Insya Allah. Apa yang Allah mau itu mudah semuanya, Mas. Nggak ada satupun yang mudah. Cuman Anda kan tinggal mengucap Rabbi tu bilahi Rabbah. Semuanya karena ridhonya Allah. Tapi waktu itu belajar Iqra berapa lama tuh? Nggak lama, paling 3 jam. 3 jam.
Maksudnya 3 jam itu langsung bisa? Iya, hafal. Oh, hafal. Masya Allah. Kok bisa Hafal. secepat itu, Pak? Ya nggak tahu, kan itu haknya Allah. Oh. Kan jelas kalimat Allah dalam surah Al-Imran ayat ke-26. Mm-mm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Hak untuk memuliakan seorang, hak untuk mengangkat kemuliaan tadi. Iya, benar. Hak untuk mengangkat derajat seseorang dan hak untuk menghinakannya. Iya. Itu. Coba sekarang banyak orang yang hartanya triliunan, miliaran, ratusan miliar. Aibnya miliaran, dosanya miliaran, harta miliaran. Sedekah receh mati di tanah orang. Wakaf pula. Hina. Astagfirullahaladzim. Sampai ilhamnya dia aja nggak dikasih sama Allah. Harta miliarannya untuk beli kuburan. Ya Allah. Nggak dikasih sama Allah. Artinya apa? Dihina sama Allah. Mau dihina sama Allah. Kan jelas dalam surah Al-Baqarah ayat ke-7 kalau tidak salah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Aku tutup pendengarannya, biarpun itu untuk pada orang-orang non-muslim. Tapi itu bisa terjadi. Karena kita nggak bisa mengatakan, wah engkau kafir, oh engkau non-muslim, oh engkau ini, nggak bisa. Hidayah haknya Allah itu di final sebelum kerongkongan ketarik. Haknya Allah semua. Betul, betul. Kalau Allah mengatakan di final terakhir, Ya Rabb la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Habis. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu ya. Betul nggak? Itu kan hak vetonya Allah. Betul. Betul. Gitu. Contoh Abu Lahab. Ya, ya. Nggak dapat hak. Iya. Betul kan? Nah, terus? Ayo. Iya, iya, iya. Nah, Pak Rama, sholat diam-diam sampai sholat di kamar mandi. Terus waktu itu kan Pak Rama ketakutan, saking takutnya sama orang tua, takut ketahuan ya pastinya. Nah, waktu itu ketahuannya gimana, Pak? Saya ngaku. Ngaku. Maksudnya gimana? Ya saya ngaku. Gimana tuh? Gitu, waktu itu? saya udah selesai di Sunda Kelapa, Heeh, sah. heeh, Ya kan? heeh. Udah, saya pulang, saya mengatakan, saya mau bicara. Bicara apa? Kata Bapak, saya Muslim, saya sudah Islam. Nah, situlah yang terjadi yang saya ceritakan dari awal. Gimana tuh? Ya pemukulan dan sebagai itunya. Kalau didetailin jangan deh Mas, nanti takutnya nggak enak sama yang lain. Ya kan, kita Islam ini kan indah, ngejaga keharmonisan. Artinya tadi yang sampai kepala berdarah itu aja mungkin. Ya? Betul, sampai situ aja cukup lah buat saya. Nggak apa-apa, itu biarin itu jadi pegangan dan saksi saya. Karena gimana pun juga ini alis mata, ini pun akan jadi di hadapan pengadilan Allah bahwa saya pernah meneteskan air mata hanya pengen sholat sama Allah. Sama Allah ya. Pasti itu jadi saksi itu. Gitu. Berat Alis sekali. mata ini pun akan mengadu sama Allah, ya Rob. Pada saat itu dia sholat, ya Rob. Iya. Berat banget ya Pak ya. Iya. Perjuangan Pak Rama itu. Iya, kan semua juga berangkatnya sendiri-sendiri kan? Iya. Gitu, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ya kan? Likum limri'im minhum sya'nun yugni. Semuanya kan sendiri-sendiri. Iya, iya, iya. Surah Abasa. Iya betul. Wah, jadi kalau bicara tentang perjalanan bahasa kitanya mu'alaf ya, keislaman gitu kan. Sebenarnya kan Pak Rama itu kan memang dari kecil itu kan belajar Islam ya, belajar Islam gitu kan. Hanya saja belajar Islamnya niatnya memang untuk nyari nilai gitu. Ya, benar nilai betul. Kan? Betul. Bukan bersungguh-sungguh untuk memang belajar Islam. Nah, belajar Islamnya sungguh-sungguh pas kuliah ya Pak Rama berarti ya. Pada saat saya sudah sholat itu. Sholat itu. Iya. Dan di situ pun juga ya setelah saya keluar dari rumah, ya satu kapal kan nggak bisa ada dua kapten. Oh, maksudnya gimana tuh? Ya satu rumah dengan nggak bisa ada dua fondasi agama lah. Kalau ditinggal di rumah bapak, ya saya kan harus keluar. Oh, berarti waktu pas tahu Muslim, orang tua tahu Pak Rama Muslim,
Itu langsung diusir. Iya, bapak akan mengatakan satu kapal tidak bisa ada dua kapten. Ya saya keluar lah, otomatis. Disuruh tanggalkan semua apa yang diberikan sama bapak. Ya saya tanggalkan, saya kasih, saya balikin semuanya. Apa aja tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Banyak yang namanya mobil, harta benda, ini semuanya. Rumah termasuk tanah enggak? Nggak ada. Di situ saya keluar ya sudah. Gitu. Nah saya keluar, ya saya cuman yakin satu. Akhirnya pada saat suatu hari saya tidur lagi malam itu, ya ada kejadian yang boleh dibilang nggak masuk akal lah. Setelah keluar itu dari rumah. Itu Bapak kemana tuh? Kenapa? Setelah keluar dari rumah, terus kemana itu? Ngekos di Kemayoran. Di Kemayoran. Ngekos saya di situ. Nah saya di situ ngekos, ya udah. Saya mendapatkan satu tuntunan dalam mimpi saya itu, lupakan semuanya. Karena Allah akan memberikan apa yang kau nggak pernah lihat nantinya. Itu mimpi tuh. Dan sekarang, Masya Allah, Masya Allah. apa yang saya nggak punya? Termasuk rumah ini ya Pak ya? Jangankan rumah, kantor semua, kerjaan, gitu. Itu mohon maaf Pak, kalau boleh di total ya, waktu itu kan Bapak ninggalin semuanya tuh, ya kan, ninggalin yang dikasih sama orang tua, harta lah ya, materi lah ya. Itu apa lebih kecil dari yang Bapak punya sekarang atau lebih besar? Sekarang lebih besar kemana-mana lah. Berarti sekarang lebih besar? Masya Allah. Berarti bener ya? Iya. Janji Allah itu ya? Janji Allah benar. Nggak ada yang nggak bener lah. Nggak ada. Itu sampai saya pada saat terjadi pemukulan itu pun saya tumbang. Sampai ibu saya nyumpahin saya. Nyumpahin? Gitu. Iya, nyumpahin. Kalau kamu nikah sama wanita muslim, kamu nggak akan punya anak. Gitu. Dan saya bilang, saya ridho kalau memang Allah berkehendak seperti itu. Tetapi kalau Allah ridhonya berbeda, maka semua ucapan mama saya balikin ke anak mama yang lain. Terus? Ya udah, yang punya anak kan saya tuh. Oh gitu? Para berapa saudara? 4. 4 saudara? Berarti 3? Ya, walau alam bisawab, biarin aja. Sampai saat ini saya nggak pernah lihat, pernah tahu. Kalau tahu pun juga saya dapat infonya nggak ada. Gitu aja. Yang ada anak saya 3. Masya Allah. Itu dia tuh. Kalau memang Allah hamba itu memang dipandang sama Allah beneran lurus kayak gitu tuh Pak tuh ya kayak. Ya sekarang begini Mas, kadang-kadang orang nggak banyak berpikir. Allah mau memberikan keturunan, kalau keturunan yang diberikan itu hasil yang besok dimakan itu hasil dari yang duit haram. Bagaimana Allah memberikan keturunan? Betul. Kalau engkau mendapatkan itu yang halal dengan ridhonya Allah, maka engkau mau minta apa kan dikasih sama Allah. Iya. Betul kan? Betul. Gitu. Makanya kan jelas kalimatnya. Allahumma ikfina bihalalika. Ya kan? An haramik. Ya kan? Iya. Wa ganina. Ya kan? Bi ta'atika an masyiatik. Wa bi fadlika aman siwak. Ya Allah, aku mengharapkan yang halal dan jauhkan aku yang dari yang haram. Aku hanya mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Udah jelas tuh hadisnya. Ridho ya, ridho yang penting tuh. Iya, antum pun masuk surga pun Karena ridhonya ya. minta ridho siapa? Ya ridho Allah pasti. Ya udah. Selesai gitu ya. Gitu. Makanya orang begitu masuk surga ngucapnya apa? Alhamdulillah. Betul? Betul. Siapa yang izinin masuk surga? Allah. Bacanya? Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Kenapa harus bismillah? Karena atas izin Allah itu. Enggak. Kalau kita bongkar, kenapa dia harus dimulai dengan huruf ba? Nah, gimana tuh? Kenapa harus dimulai selanjutnya sin? Kenapa mim? Kenapa Allah? Ba itu kan baitullah. Sin, ya insan. Ini kan baitullah kunci, babun. Ya. Betul? Yasin, ya insan. Insannya siapa? Yang megang kunci? Nabi Muhammad. Rasulullah. Betul? Betul. Mim, makrifatnya. Oh, makrifat. Betul? Lah, Allah.
Yang saya pahami ya, yang saya pelajarin secara personal nih, secara personal. Yang pegang kunci surga itu Allah. Orang bisa memahami bismillah aja udah ajib. Pahami dulu arti bismillah. Jangan cuma sekedar dibaca tapi nggak tahu makna. Iya. Ngertiin dulu. Makanya siapa yang pertama kali buka pintu surga? Rasulullah, gembok. Betul? Umatnya masuk, bacanya Alhamdulillah. Siapa yang kasih izin masuk? Allah. Pemilik kan? Makanya kalimatnya lanjutnya apa? Malik Yaumiddin. Iya. Ini luar biasa ya. Iya kan? Itu padahal apa? Al-Fatihah. Berarti maknanya luar biasa gitu. Nah, iya karena berdua iya karena senain. Mau apa mbakku? Kemari. Ya kan? Masuk surga. Ihdinas syiratal mustaqim. Diizinin kan? Diizinin. Langsung Allah jawab apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang sesat nggak bisa. Nah, setelah selesai umatnya sudah masuk semua ke dalam surga. Dikunci. Bacanya apa? Bismillah lagi. Baru Anda baca ayat tambahan. Jadi pintu surga digembok lagi, dikunci. Udah nggak ada yang bisa masuk. Semua umat Rasulullah udah masuk semua. Itu yang saya pelajarin. Ya kan Anda kalau misalnya pintu di rumah aja kan Anda buka terus Anda gembok lagi. Supaya nggak ada maling masuk dan lain sebagainya. Betul kan? Iya, sama. Nggak ada penyusup. Betul kan? Iya, udah. Itu Al-Fatihah. Makanya ditaruh di awal. Ya. Gitu. Luar biasa ya. Berarti Pak Rama sampai saat ini hafal Al-Quran ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Jangan tanya jusnya, saya nggak mau. Itu urusan saya nanti sama Allah aja cukup. Ya, saya udah tahu berapa juz tapi Allahu Akbar. Tapi biar ini buat apa namanya? Biar Jangan disebut. Ya, biar Pak Rama itu jangan tetap disebut. terjaga keikhlasannya. Jangan kita sebut ya. Yang penting Pak Rama Allah yang tahu. Sama saya juga tahu. Ya. Yang penting Dan itu ya saya lakukan setiap hari merojoah atau ngafalin tambahan ayat atau apa ya di motor setiap hari. Di mana ada kesempatan yang kosong, jangan disia-siakan. Lakukan gitu loh. Gitu ya. Apapun, pokoknya hafalin Al-Quran seayat sehari aja. Setahun udah dapet 3 juz. Betul. Gitu. Yang paling sulit itu kan dalam hidup istiqomah. Yang paling gampang istiqomah apa? Yang paling gampang? Iya. Tapi bagi orang lain banyak kan bilangnya, oh ini sulit. Ya mohon maaf, bukan saya sombong atau gimana. Ini gampang. Sholat. Iya. Gitu loh. Sholat. Istiqomah sholat aja 5 waktu. Sampai mati. Itu bisa mengantarkan dirimu ke surga kok. Iya. Istiqomah sholat. Gitu loh. Mau apa? Istiqomah sodako. Silakan. Berapa? 1000 sehari dikonsistenin. Nggak banyak kok. Betul kan? Betul sekali itu. Nah, makanya kan setiap kali di dalam Al-Quran kan ada kalimat wa aqimus sholata wa atuz zakah. Mana sholatmu, mana zakatmu? Iya. Kan nggak dipisah. Kenapa sholat terus zakatnya kagak? Oh, ditinggalin. Iya. Betul kan? Iya benar. Nah, zakat kan Anda sudah tahu banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Mau kaya nggak bisa, nggak mungkin dimiskinin kok. Iya. Nah, Mungkin. nah mindset ini dirubah, semuanya itu di reverse, dibalikin dulu. Gitu. Jangan ngomongin orang. Gitu. Wailul likulli humazatil lumazah. Jangan ngomongin. Ya dong. Iya. Tempatnya di neraka. Iya benar. Iya kan? Iya. Allah. Itu perbaiki aja dulu diri sendiri gitu. Jangan sholat cuma 5 menit, gila. Mohon maaf nih, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Itu tambahin dong, kan Anda lagi curhat sama Allah, Anda lagi ngadu itu loh. Coba kita hitung, banyak sholat itu terminannya itu per 3 jam.
Betul nggak? Betul. Fajar, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, taubat, witir. Ini belum termasuk sholat sunnah loh. Iya. Saya nggak masukin sholat sunnah. Ya dong. Tahajud. Iya. Atau terserah mau tahajud dulu apa mau witir, bebas. Iya. Yang penting apa? Dari kolbu Anda. Nggak usah yang bilang, oh sholat tahajud dulu baru witir, oh witir dulu baru tahajud. Ya Allah, itu urusan antum sama Allah, kolbu antum sama Allah, yang nilai Allah bukan manusia. Yang penting antum niatnya bagaimana di awal. Itu loh. Kalau mau keren itu, kalau mau wafat itu, masuk dalam kuburan bawa 30 koper. Taruh kopernya depan kepala, depan belakang kaki, kiri kanan, semua kelilingin. Artinya apa 30 koper tadi? 30 juz hafalan. Malaikat Mungkar Nakir mau nanya juga kebingungan atuh. Iya. Kenapa yang jaga saudaranya tuh? Iya. Oh, bayangin tuh. Oh, Al-Baqarah. Waduh, Ali Imran. Waduh. Hah? Iya. Nisa. Waduh, Al-Maidah. Waduh. Ayo, nama-namanya udah ada. Udah ada ya. Yang jagain tuh. Itu loh. Nah, sekarang kalau saya tanya secara pribadi sama antum. Antum kalau baca Al-Quran itu tenang, aman, nyaman nggak? Nyaman. Nyaman kan? Nyaman. Ya walau alam, antum nggak paham. Nah, gimana tuh maksudnya? Iya nggak paham. Karena dalam satu muka bumi ini Allah turunkan dari Taurah, Injil, Zabur, Al-Quran. Ini kan untuk beberapa kaum. Betul? Betul. Hanya Al-Quran untuk semua umat. Betul kan? Betul. Yang sebenarnya semua umat ini termasuk nggak dalam umat-umat non-muslim? Termasuk dong. Masuk. Iya. Betul kan? Betul. Rasulullah diturunkan untuk melengkapi semua dan umatnya. Iya. Betul kan? Betul. Nah, yang pakai surat siapa? Al-Quran doang kan? Iya. Quran surah. Betul? Betul. Iya. Nah, begitu antum dikasih surat cinta sama Allah, Iya. terus antum memahami artinya, antum tahu artinya, di situ ada peringatan, di situ ada perintah, betul? Betul. Yang ada kan antum bergetar kolbunya. Surat Al-Anfal ayat kedua. Itu. Begitu ayatku didengarkan dan dibacakan, bergetarlah kolbumu. Begitu orang selesai sholat, nggak usah keluar ngomongin gosipin orang. Itu sholatnya nggak diterima sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allah nggak ridho. Iya. Itu berarti Anda nggak ngerti bacaan tadi. Bacaan sholatnya pun nggak paham. Iya. Tapi kalau antum ngerti bacaan sholat tadi, itu ada peringatan, itu ada perintah, itu ada larangan. Nah, antum keluar, antum nggak ngomong, pokoknya cuman bertasbih. Nah, sholat antum walau alam syawab, diterima sama Allah, diridoin sama Allah. Nah, karena apa? Hambaku 3 jam sekali bikin banyak maksiat. Yuk datang ke tempat saya, yuk. Saya panggil yuk. Yuk, ayo les sholat. Yuk. Tambahin waktunya. 10 menit kek. Iya. 15 menit kek. Buat curhat gitu ya. Nah, sekarang kalau saya tanya balik nih sama antum. Kenapa sholat itu gini? Allah itu kan satu, esa. Iya. Betul? Betul. Kalau saya pakai ini satu boleh nggak? Boleh sih. Boleh? Satu kan? Satu ya? Iya. Kalau saya pakai ini boleh nggak? Boleh aja. Kalau saya pakai ini boleh nggak? Nggak. Satu. Boleh, Kita nggak usah pikir yang jelek. Boleh. Kalau saya pakai ini boleh nggak? Boleh. Saya pakai ini boleh nggak? Boleh. Kenapa harus sholat dengan telunjuk? Nah, itu. Nah, coba. Nggak tahu saya. Ayo. Ayo. Kenapa harus sholat dengan telunjuk? Ya, karena memang syariatnya kan begitu kan. Iya, saya tanya kenapa? Kenapa nggak saya pakai ini? Kenapa saya nggak pakai kelingking? Kan satu juga. Iya. Kenapa harus ini? Ya, kenapa nggak begini ya? Kenapa nggak begini? Coba. Nah, itu kenapa tuh Pak? Kenapa itu? Kan di Al-Quran itu tertulis, antum kan itu kan ada perjanjian sama Allah. Betul? Betul.
bahwa antum sebelum dilahirkan mengakui Allah sebagai Ya, sebagai Tuhan. baca surah Ali Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Tuhan itu nggak ada selain Dia. Jadi nama Allah jangan diganti. Anda bisa mengatakan, ada beberapa orang yang mengatakan uang itu jadi Tuhan. Oh iya. Oh, orang ini datang membantu saya, ini orang menyelamatkan saya, sudah seperti Tuhan. Anda bisa mengatakan dia Tuhan. Tuhan jangan diganti namanya, Allah. Dan nggak akan merubah nama Allah sekalipun semua hurufnya dihilangkan. Iya. Coba hilangkan alifnya, Allahu, Allah juga. Lam alif tasjidnya hilangkan, jadi hu. Allahu la ilahu wal hayyul qayyum, pakai waw di situ. Artinya Dia. Iya. Gitu. Sekarang hilangkan hu-nya juga. Lam alif tasjidnya hilangkan, alifnya hilangkan. Ada nggak Allah di situ? Ada. Allazina yu'minuna bil ghaib. Yang nggak kelihatan siapa? Allah. Wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah ketiga. Iya. Yo. Masya Allah. Iya kan? Iya. Maka mengacu kepada Al-Baqarah pertama. Yang kedua, zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Aku turunkan Al-Qur'an itu nggak ada keraguan. Nah, masuk kepada kalimat saya yang saya akan sampaikan, kalimat Islam tadi. Apa artinya Islam? Innad dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfuru bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Islam itu apa? Islam itu ngadu, tempat curhat, tempat ngaku. Kebanyakan orang sholat cuma sekedar minta, ya Allah, Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Tapi ngaku kagak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Ngaku dong, jangan cuma minta maaf. Ego lo gede, hati lo kecil. Biarpun ada dalam surah Ali Imran Allah mengatakan, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Sebelum engkau mengatakan apa yang kau simpan, apa yang kau akan katakan, aku sudah tahu isi hatimu. Tapi kita kalau ngaku ini jangan ego digedein, hati kecil, dibalik bro. Jangan ego digedein, hati dikecilin. Sholat cuma sekedar minta tapi nggak mau ngaku. Iya. Ngaku. Baca surah Ali Imran 193 di tengah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya kan? Baca surat At-Tahrim ayat ke-8, minta maaf, tobat. Banyak semuanya. Baca surah Maryam 5960, siapa yang menjadikan sholatnya itu ditinggalkan menjadikan kesesatan. Di situ kalimat Allah ayat 60-nya memakai taba, nggak pakai tubuh. Segeralah engkau bertobat, kata Allah. Itu dikasih sama Allah. Ya kan? Ya, betul. Bahkan kalimat Allah, fa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra. Di mana engkau ada kesulitan, aku langsung kasih solusi kok. Iya. 2 kali, inna ma'al yusri yusra. Surah Insyirah. Iya. Masa nggak paham? Banyak yang belum paham ya. Betul, makanya dapat surat cinta itu pelajari surat cintanya Allah. Jangan surat cinta dari pacar. Wow, udah mewek. Diputusin. Cemen banget ya. Iya. Itu. Hidup ini cuman satu, Mas. Buat saya adalah bismillah. Itu. Masya Allah. Bismillah. Udah. Cukup buat saya itu. Bismillah. Nah, berarti sekarang ini Pak Rama ini bisa dikatakan apa namanya ya, sudah mantap betul dengan Islam ini ya. Insya Allah, Mas. Insya Allah. Saya biasanya saya kalau sholat itu di sujud terakhir tuh saya selalu minta sama Allah,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku ngaku aku ngezalimin diriku sendiri. Ya Allah, aku mau minta maaf. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, aku minta ampun. Ya kan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ali Imran ayat ke-8. Rabbahu anni masadid duru anta arhamur rahimin. Ya, so doanya Nabi Ayub. Ya Allah, penyakit ini udah mengergoti saya ya Rob. Kepada siapa lagi aku mau minta penyembuhan, Rob? Hanya kepadamu ya Rob. Ya kan? Baru yang orang bilang doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 5 itu ya. Dalam setiap sholat itu ya, harapan. Sujud terakhir saya selalu minta itu. Saya minta. Sederhana ya. Sederhana, tapi bacakan itu sebagai sebuah doa yang Allah dengar. Ya kan? Jangan sampai nanti kita seperti dalam Ali Imran. Emang semua akan ngalamin itu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laik. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dihisab. Ada hitungannya. Bagaimana siang jadi malam, malam jadi siang. Bagaimana mayat dibangkitkan, mayat diwafatkan. Semua akan kuhitung, rezekimu sekalipun. Semuanya kena. Yang bisa lari. Itu lanjutan dari tadi itu yang 26 27. Ya, ya. Masya Allah. Nah, Pak Rama ini bisa sefasih ini menjelaskan apa terkait dengan ajaran-ajaran Islam, ilmu Islam tadi gitu kan. Apa memang kan karena kan dari SD itu kan belajar Islam ya. Apa memang dari SD punya bakat seperti ini yang dikasih sama Allah atau? Ya nggak tahu. Pokoknya 10 tahun terakhir belakangan ini banyaklah Allah ngasih saya hadiah. Setelah itu ya. Banyak banget. Ya. Yang penting kuncinya satu, Mas. Anda tobatannya itu tobatan nasuha, benar-benar tobat, minta maaf sama Allah benar-benar. Nggak main-main. Iya. Nggak dilakukan lagi nasihatnya ya. Itu loh. Nah, tobatan nasuha itu kan At-Tahrim ayat ke-8. Iya kan? Mau apa lagi? Ya kan? Nah, setiap kita dikasih sesuatu sama orang, jawabannya terima kasih sama-sama. Tapi kalau sama Allah kan nggak pernah kita bilang itu. Karena Allah kita bilang ya Allah, alhamdulillah ya Rabb. Allah bilangnya apa? Mau apa lagi? Ya, mau apa lagi, ayo sini. Mau apa lagi kamu? Mau apa lagi sayang? Itu loh. Sampai kita nanti kitab kita ditunjukin terus suruh baca. Betul? Itu aja sampai Allah sendiri itu ngasih 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, walau bisawab. Apakah ada malaikatku yang tidak mencatat amalanmu? Ada yang kurang? Nggak ada ya Rob. Apakah ada amalan yang engkau sembunyikan yang malaikatku tidak tahu? Itu. Nah, pertanyaan ketiga, mengapa engkau lakukan itu, sayang? Contoh seperti orang tua, suami istri, berkeluarga, menikah. Oke? Punya anak. Anda tahu nggak itu anak bayi bakal menyakiti Anda atau tidak nantinya besarnya? Ya, nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi kalaupun seandainya walau bisawab itu anak menyakiti hati orang tuanya, ya, Anda mau maafin nggak sebagai bapaknya atau emaknya? Iya. Sama Allah. Yang kita diciptain sama Allah kok. Iya, betul kan? Betul. Allah maafin nggak? Maafin. Masya Allah. Gak sadar gitu ya. Ini kan sederhana banget. Iya. Kenapa kok kita tuh kayaknya apa tertutupi dengan hal-hal sederhana itu loh. Ya kembali lagi karena pertama terlalu banyak
diselimuti oleh kehidupan duniawi. Yang dikejar tuh duniawi. Buat dunia itu ya. Betul. Gitu loh, harusnya dibagi. Kapan waktunya Anda pengen curhat sama Allah? Nah, kalau Pak Rama sendiri gimana tuh, kan membagi kehidupan ini? Ya, saya pagi berangkat kerja, istri saya sehabis salim sama saya. Ya udah, saya merojoa di motor. Yang hafalan nanti nambah lagi ayat keberapa, ntar berhenti lagi di pinggir dekat jembatan atau di pinggir mana, nanti buka Al-Quran di handphone saya, biar motor saya, handphone saya itu jadi saksi di pengadilan Allah bahwa isinya apa, Al-Quran gitu. Di kantor misalnya habis sholat zuhur saya baca 5 ayat atau 6 ayat, atau mungkin saya tambahin hafalan saya lagi sampai benar-benar saya mateng. Ntar saya merojoa. Yang perjalanan saya dari rumah ke kantor itu biasanya setengah jam, itu saya bikin 1 jam. Wong saya lagi, iya, wong saya lagi nikmat, lagi seneng, gitu. Karena kebanyakan, gini Mas, ini yang poin salah satu terpenting. Kapan Anda menerima sebuah kenikmatan diberikan oleh Allah? Apakah di awal sholat atau di akhir sholat? Kalau saya sih merasa di akhir sholat ya. Iya, di akhir sholat ya? Di akhir sholat. Asik, saya sholatnya udah enak ya. Udah tenang, hari ini zuhur udah aku jalankan. Begitu? Asar udah aku jalankan. Iya kan? Rata-rata begitu kan? Iya. Padahal waktu dipanggil sama Allah. Oh, iya. Di awal. Makanya kan ada kalimat. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dari awal sampai akhir. Kenapa dari awal nggak bikin nikmat? Itu kita buat. Ya Allah, aku dipanggil sama Allah, aku mau sholat. Ini nikmat yang terbesar. Aku masih bisa bersenggama, aku masih bisa curhat, aku masih bisa ngadu, aku masih bisa minta maaf. Walau alam bisawab. Gitu loh. Kalau tiba-tiba saya wafat di sholatnya, ya dong. Karena ada dalam surah Al-Baqarah 43. Wasta'inu bisabiri wassalah wa innaha lakabiratun ilal khasiin. Lanjutannya, allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jikalau engkau pada saat itu aku wafatkan dalam keadaan terbaik. Di awal, bukan di akhir, Mas. Iya. Iya benar ya. Betul kan? Iya benar. Betul nggak? Padahal di awal itu Anda ada kalimat di situ yang didengar oleh Allah langsung. Apa kalimatnya? Rabbik firli, Allahumma firli. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Diampunin nggak sama Allah? Diampunin. Pasti itu. Nah, ibaratnya di podium. Antum naik podium. Antum di bawah podium, Allah di atas podium. Di situ ada Rasulullah, ada Allah, Rasulullah dan Jibril misalnya. Misalnya nih ya. Ya, antum nggak berani ngeliat Allah kan? Iya. Betul. Pada saat Allah mau naik podium, antum baca Al-Fatihah. Betul? Nah, begitu Allah sudah ada di podium, apa yang antum lakukan? Ruku. Betul nggak? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Mana rukumu? Iya. Nah, begitu Anda rukunya, apa yang antum bawa waktu di ruku? Ya itu, puji-pujian itu kan. Beban dosa. Oh, Beban dosa. Kan mau dibersihin sama Allah beban dosanya. Oh, iya. Nah, kita diciptakan dari berapa elemen? Dari air, bukan? Dari awal, api, air, angin, air, tanah. tanah. Betul? Iya. Iya. Makan sholat. Allahu Akbar. Antum berdiri kan? Api berdiri nggak? Iya. Ya. Iya. Allahu Akbar. Ruku. Seperti angin. Oh, iya. Begitu antum sujud, seperti air dari hulu ke hilir. Iya. Ya. Begitu antum duduk di tahiyat, seperti sedang duduk di tanah. Lalu saya jabarin tuh. Itu buat saya pribadi karena saya meneliti buat saya. Iya. Belajar ya. Belajar. Nah, begitu Allah sudah membersihkan kita punya beban yang ada di ruku kita, semuanya beban di pundak belakang. Betul? Betul. Antum ucap apa? Sami Allahu liman hamidah. Iya.
Betul. Udah, kalian semua sudah saya maafkan, kata Allah. Masya Allah. Misal Allah mengatakan kalimat itu, antum bersyukur gak? Syukur. Bang. Sujud. Lanjutan setelah sami Allah, sujud gak? Sujud. Sujud kan? Nah, terus antum tetap masih mau minta maaf sama Allah. Mungkin ada yang kekurangan yang belum Allah maafkan. Antum sudah gitu duduk di antara dua Sujud. sujud. Apa kalimatnya? Rabbi. Rabbighfirli, Allahumma gfirli, warhamni, wajiburni. Iya. Udah saya maafkan, kata Allah. Antum sujud lagi nggak? Sujud. Ucap syukur. Iya, iya, iya. Itu ada skenario, ya seperti skenario gitu loh. Jadi memang banyak yang belum paham seperti Betul. itu. Nah, begitu di tahiyat akhir, antum asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa pakai telunjuk? Makanya saya jabar ini. Ya dong? Iya, iya. Antum lagi pegang pulpen, lagi teken. Oh. Oh. Lagi teken, antum mengakui la ilaha illallah. Itu kalamnya. Teken. Selesai. Parap ibaratnya. Iya, iya, iya. Absen namanya. Iya. Ya dong? Iya. Asyhadu la ilaha illallah, at-tahiyatul mubarakatuh, sholawatu thayyibatu lillah. Penghormatan hanya untuk kepada Allah. Itu Allah lagi mau keluar podium ibaratnya. Pimpinan mau keluar podium. Iya, penghormatan buat siapa? Iya, betul. Udah. Ya ada itu. Begitu Allah sudah kembali, nggak ada di podium, ibaratnya seperti itulah. Ini kan literatur cerita saya. Ya, ya. Ya kan, skenario yang saya bukan dapatkan, tapi saya menelaah Ya. secara personal. Ya dong, antum sudah itu, ya udah, antum selesaikan tinggal bilang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Luar biasa. Nah, itu yang ucap siapa? Jasad dong. Iya. Nah, sekarang kolbu antum perlu makan nggak? Perlu Makannya dari zikir. Insya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya dong, lanjut baca ayat kursi. Itu surat yang paling agung. Al-Baqarah 255. Iya, kenapa dia agung, dikatakan agung? Tahu nggak? Enggak. Karena ada kalimat di awalnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Iya, Hayyul Qayyum itu. Itu. Itu keagungannya. Kesombongannya Allah di situ ya. Luar biasa. Itu. Baca. Kayaknya kita harus banyak belajar dari Pak Rama nih. Tapi Pak Rama gini, apa namanya, harapannya Pak Rama ya terkait dengan karena kan yang masih ada orang tua ibu ya, Ibu, ibu apa udah meninggal ya. Nah harapannya sama keluarga gimana Pak Rama? keluarga yang mana? Keluarga yang Oh, nggak nganggap sama saya kok sampai sekarang. tapi kan masih WA-an tadi katanya. Yang mana? Yang tadi katanya WhatsApp. Itu mah ibu. Iya ibu. Iya, sama ibu doang. Oh ibu doang. Itu juga WA-nya bukan ke saya kok, Oh. ke anak saya, Oh gitu. tidak ke saya lagi. Nah, ibu marah sama saya. Tapi kalau Pak Rama sendiri gimana maksudnya? Lah ini kan pengalaman pribadi saya, yang ngalamin saya, yang ngerasain saya. Ya saya harus nyampaikan dong. Insya Allah. Gitu loh. Insya Allah banyak yang pengen belajar. Hijrah itu bukannya didatangkan, hijrah itu dicari, dipaksa. Yang datang itu hidayah. Kan jelas kalimatnya Allah. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaumnya tidak mau berubah. Betul dong? Betul, betul. Gitu loh. Kalau Allah merubah semua kaum ya satu dunia aja. Kayak waktu zaman Nabi Sulaiman. Iya. Meminta kepada Allah untuk semua setan, iblis, apa semua dirantai. Akhirnya apa yang terjadi? Pasar sepi, semuanya pada bertasbih. Iya. Betul dong? Iya. Nah, ya kita ngerubah diri kita dong. Mau lebih baik apa enggak persentasenya setiap hari? Ya udah tahu kita bakal masuk ke dalam tanah yang selama ini kita nginjak tanah. Iya. Betul? Betul. Kalau tanah ngomong sama Allah, dia bilang, kalau misalnya tanah itu ngomong sama kita, boleh jadi engkau injak tanahku sekarang, tapi suatu saat nanti engkau akan kutanya di dalam tanahku, apa yang telah engkau lakukan di atas tanahku.
Ayo. Ngeri ya. Oh iya, hisapnya dari tanah. Masya Allah. Antum mau ngomong apa? Bingung nggak? Iya, 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 iya. Nah, makanya setiap hari belajar naik 0,5% atau nggak bisa 0,2. Pokoknya ada kebaikan deh, kalahin yang tuh, yang jelek-jelek gitu. Nah, artinya apa? Tahan di mulut, diem, nggak usah ngomongin yang lain-lain. Berbuat aja kebaikan. Gitu. Contoh, misalnya antum lagi makan sama teman-teman lagi di warteg, betul? Iya. Tiba-tiba ada tukang minta-minta di belakang antum ngambil di tong sampah makanan. Antum ditengokin orang sedang makan di tong sampah tadi sama Allah. Mata antum, kolbu antum tergerak. Nah, teman-teman antum cuman melihat langsung melanjutkan makanannya. Betul? Betul. Tapi antum nggak makan, antum langsung samperin. Ya, 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 ya. Gitu, Pak, ayo makan, Pak. Gitu, Pak, ayo makan, Pak, bareng Pak makan. Antum makan bareng sama dia. Itu apa yang terjadi? Boleh jadi. Apa yang antum lakukan sebelumnya Allah nggak ridho. Ya, ya. Tapi begitu antum tergerak di sini gemeter kolbunya, antum ridho. Allah yang ridho. Allah ridho. Betul? Sama seperti semut misalnya di kubangan. Ya, di toilet bolak-balik orang masuk toilet itu. Tapi antum begitu masuk ke toilet ngelihat di kubangan basah, kelepek. Antum ambil dengan tangan antum. Gitu, masuklah engkau ke sarangmu. Udah khulu masakinakum. Iya dong? Iya, 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 iya. Betul nggak? Antum nyelamatin makhluk Allah. Apa dia nanti jadi saksi pengadilan nggak? Jadi. Jadi, betul. Hanya kecil loh, semut. Jo. Betul. Orang diem aja nggak kepikiran. Iya. Masya Gitu. Allah. Luar biasa ini obrolan malam ini ya. Alhamdulillah. Yang penting gini mas, sehari itu belajar. Belajar ya. Seayat aja juga nggak apa-apa. Gitu. Yang penting belajar ya. Belajar. Tadi saya menarik tuh yang ya sehari 0,5%, kalau nggak bisa 0,2 lah gitu ya. Iya. Yang penting eskalasinya terus naik gitu ya. Naik pelan. Pada saat nanti antum wafat begitu berhadapan kepada Allah, ya Rob, kalau memang aku harus masuk neraka, tolong kurangin hisab saya ya Rob. Tiap hari aku belajar Rob. Tiap hari aku belajar. Allah mau nggak masukin hambanya ke neraka dengan hambanya yang belajar tiap hari? Mau. Mau nggak masukin neraka? Nggak mau. Nggak mau. Dan Allah kan maha tahu. Betul. Oh, dia belajar kok setiap hari sekian persen, sampai napasnya pun diambil. Tapi dia berproses. Ya. Itu kuncinya. Proses ya. Kuncinya. Locknya di situ tuh. Proses. Ya. Jadi nggak ada orang mengatakan saya sudah hijrah. Ya. Itu namanya takabur. Ya. Wastakbaro wa kana minal kafirin. Saya nggak mengatakan kafir loh. Tapi kelakuannya merasa sombong, merasa dirinya paling benar. Enggak. Saya sampai mati itu proses. Terus gitu. Iya, yang nentuin finalnya, outputnya Allah. Betul. Kita hanya bisa berproses aja ya. Proses aja, kita cuma bisa proses doang. Dan prosesnya itu harus maksimal. Betul ya. Betul. Insya Allah. Jalankan aja yang terbaik. Apa yang kita bisa jalankan, kita jalankan mas. Betul. Gitu. Nah, emang paling susah itu istiqomah. Iya. Ya kalau nggak bisa istiqomah sholat aja 5 waktu, konsisten. Gitu loh. Cukup itu aja kok. Kalau iya. kita mau panjang mah sebenarnya mah wah banyak. Itu dia yang jadi poin pentingnya itu adalah ketegaran dan kemauan kita sebagai seorang hamba ya Pak Rama ya. Bagaimana kita mau untuk istiqomah, bagaimana kita mau untuk terus berproses. Iya, kan jelas Allah mengatakan. Emang Allah butuh sholat kita? Iya. Kagak. Enggak. Emang Allah butuh zakat kita? Kagak. Enggak. Yang Allah butuh apa? Ayo. Ayo, saya balikin ke antum sekarang.
Apaan kaki Anda pegel ya? Iya. Baik. Yang Allah butuh itu Ayo. ya kesungguhan kita. Enggak. Apa ayo? Ayo, Jose go tes nih. Al-Muluk ayat kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu Amalan. amalmu mana? Yang tadi makan di warteg itu kan antum beramal. Iya. Betul? Iya. Betul, antum nolongin semut beramal nggak? Beramal. Benar, beramal kan? Tuh. Oh, kayak gitu ya. Amal yang Allah butuhkan, cinta kasih. Makanya itu yang dikatakan Islam. Kalau antum sudah bisa ngadu, curhat, ini nanti naik levelnya. Apa amal? Iya. Makanya kenapa Allah memerintahkan kalau tidur malam, sebelum tidur baca surah Al-Muluk. Iya. Tapi emang Pak kalau di Sampai hari ini Mas, sampai hari ini. sampai hari ini sudah jalan 10 tahun saya tidak pernah insya Allah tidak pernah batal. Masya Allah. Luar biasa ini. Amalannya. Nggak pernah batal saya baca Al-Muluk. Tapi gini Pak, kalau bisa, kalau boleh saya tahu nih, dulu kan pasti kan Pak Rama kan waktu masih sama bapak sama ibu dulu ya, apa nggak pernah merasa tersentuh seperti ini di agama Hindunya itu loh? Maksudnya sampai sebegitu tahu bahwa kita tuh hidup harus seperti ini gitu? Enggak, Apa memang nggak pernah diajarin? diajarin. Diajarin. Tapi bukan artinya. Apa dong? Ya bacaan dalam kitab Bhagwan Gitanya, bacaan Sanskertnya Oh, itu. Tapi saya nggak tahu artinya. maknanya nggak di. Enggak. Itu. Tapi kalau menurut penelitian Pak Rama nih, ada nggak ajaran-ajaran seperti itu di kitab apa tadi namanya? Bhagwan Gita. Iya, baguan kita. Ajaran yang mana? Ajaran seperti kita ini loh, seperti cinta kasih. Ada. Ada. Oh. Tapi nggak Ada. diajarin. Cuman dengan bahasa yang berbeda. Gitu loh. Kalau orang mengatakan, oh agama Hindu agama tertua, enggak. Nabi Adam aja kan mau menikahkan Bunda Hawa, apa maharnya? Tahu nggak? Belum tahu. Salawat Rasulullah. Oh, Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Aku memang tidak mengenal yang namanya Muhammad, kata Nabi Adam. Ada. Tapi aku percaya yang di samping disanding denganmu ya Rob. Itulah kasihmu. Dan izinkan aku untuk menjadikan mahar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Itu yang saya pelajari. Oh, Nah, kan Allah jadi jelas inna dina indallahil Islam. iya. Nah, jadi agama yang lain, walau alam, saya nggak mau nanti dibilang sara atau apa. Iya. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas Tapi yang saya buat pribadi, saya belajar semuanya. semuanya ya Ya saya pilih Islam. Islam. Artinya yang sempurna gitu ya. Iya, Yang sempurna. iya. Karena ke Pak Rama udah belajarin semuanya ya. Kalau bisa Sudah. dikatakan ya. Semua agama yang memang yang cuman benar ya cuman Islam Iya. sampai saat ini kan. Iya, sampai sekarang kadang-kadang saya ngelihat di YouTube yang sekarang akhir-akhir ini ya berdebat lah antara si A, si B, Islam, non Islam, non Muslim dan lain sebagainya, bla 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 bla. Bingung kadang-kadang saya. Bingung ya. Ya bingung. Ya silakan aja sih kalau mau menjadikan sebuah perdebatan, tapi ya perdebatan yang sehat. Iya, betul. Perdebatan yang sehat. Itu loh. Ya sekarang kayak Palestina diperlakukan seperti ini sama Zionis. Salah loh. Salah Zionis tuh. Salahnya apa? Orang makin gila pengen cari tahu Islam itu apa. Iya, benar. Nah, makin banyak yang masuk ke Islam. Gitu. Orang mau bakal Al-Quran, bakar aja Al-Quran. Makin orang makin penasaran pengen tahu isi Al-Quran apa. Akhirnya banyak, kebenaran terbuka semua di situ. Terbuka seluruhnya di situ sama Allah. Gitu. Jangan dipotong nanti kalimat-kalimat saya nih, parah ini. Statementnya gue jelasin dulu dari awal. Iya, itu dia. Wah, ini kayaknya kalau kita ngobrol kayak gini di suasana kayak gini bisa sampai subuh nih kayaknya. Iya. Itu. Karena Jadi obrolannya berbobot nih, Pak. pelajari biarpun sedikit tapi berbobot. Nah, itu. Nah,
dan untuk memperbaiki kolbu antum. Kolbu, betul. Gitu loh. Udah, itu doang udah cukup. Ketemu keserempet, astagfirullah, ya Allah. Ya udah ridoin aja. Ya, musibah ya. Emang siapa yang mau tahu? Iya. Udah. Gitu. Ya kan? Iya. Nah, Masih banyak gitu. ternyata ya kekurangan Banyak, itu. sampai handphone saya pernah hilang juga. Akhirnya saya di situ diem aja. Sempet ya namanya manusiawi marah, Iya, betul? Kesel. Tapi akhirnya saya diem mikir lagi. Ya Rob, pas sholat, ya Rob, mungkin ada maksiat yang aku tidak ketahui yang kau tidak suka. Akhirnya engkau hilangkan handphone itu. Engkau begitu sayang sama saya ya Rob. Aku sadar sekarang. Dan tahu apa yang terjadi, Mas? Apa tuh? Begitu aku ngomong begitu, Allah langsung kasih transferan ke saya melalui teman dengan usaha saya. Langsung saya beli, untungnya itu bisa beli handphone baru. Masya Allah. Dan itu saya alamin loh. Saya alamin loh. Gitu, handphone yang tadinya harga dari 3 juta jadi 20 juta digantinya sama Allah. Kan? Nggak ada yang nyangka kan? Iya. Nah, Tapi sih memang begini Pak, karena gini, kan Allah itu memberikan apa ya, ujian seseorang itu kan sesuai dengan batas kemampuannya kan, nggak bisa lebih. Al-Baqarah Betul. 284, 285, 286. Nah kan, dan juga ini juga kalau menurut saya bisa diartikan bahwa begini, orang-orang yang seperti Pak Rama ini ya nggak banyak juga gitu, nggak banyak yang Allah ciptakan seperti Pak Rama ya. Tadi kan contoh misalkan Pak Rama belajar Iqra cuma 3 jam ya kan? Oh banyak Mas. Banyak Kalau ya? Allah mau kasih mah banyak, Ya, siapa kalau aja Allah juga mau ada. kasih. Cuman kalau- mungkin belum ketemu. Nah, cuman kalau saya ini, saya lihat ya, pengalaman saya itu memang jarang gitu kan orang seperti Pak Rama. Dan jadi orang-orang kayak Pak Rama ini ya memang ya spesial lah kayak Allah gitu. Jadi spesialnya ini bukan berarti apa ya, bukan berarti yang lain, tapi spesialnya itu adalah hanya Pak Rama nih yang mampu Allah berikan seperti ini gitu loh. Berikan seperti itu maksudnya apa? Maksudnya contoh begini, ya karena Pak Rama memiliki, kalau dari tadi kan belajar Iqra 3 jam, terus udah banyak juz yang dihafal gitu kan. Ya, jadi orang yang seperti Pak Rama ini ya 1001 kali ya. Enggak lah, banyak ya? Mas. Banyak. Banyak Mas. Bahkan di luar aja juga banyak kok. Tapi hebatnya satu loh. Gimana? Hebatnya satu, begitu antum proses hijrah dan antum bertobat, benar-benar tobatan nasuha sama Allah, tahu nggak apa yang terjadi? Banyak nih. Poin pertama, orang-orang yang proses hijrah pasti sama orang-orang ini, pasti dia banyak yang antara satu kuat atau tidak. Kenapa saya bilang kuat dan tidak? Kalau dia kuat, alhamdulillah diganti sama Allah. Kalau dia tidak kuat, dia tumbang. Iya. Artinya tumbang apa? Ya Allah, ya Rob, kok aku udah hijrah, sekarang semua asetku habis, hartaku hilang, semua habis, bla 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 bla. Betul nggak? Betul. Ya kan? Nah, dia nggak kuat. Nggak apa-apa. Apa ya? Enggak, itu air nyala tuh, mau dimatikan aja. Iya, jadi mungkin gini Pak Rama, mungkin apa namanya, kalau kita lanjutkan mungkin bisa sampai subuh kali Pak Rama. Nah, enggak, tar dulu terakhir saya mau Oke, sampaikan sedikit. Jadi yang tadi saya lanjutin aja terakhir. Orang-orang yang tadi hijrah, kalau dia bertahan dan dia yakin dengan kekuatan Allah berikan, ya, itu yang haram tadi dihilangkan sama Allah. Allah lagi jatuh cinta. Dan Allah akan gantikan yang halal semua. Dan tidak cuma sekedar harta, sampai teman pun yang biasa mengajak maksiat itu dihilangkan sama Allah. Masya Allah. Iya pergi ya. Allah gantikan. Betul. Kenapa? Karena Allah lagi jatuh cinta. Iya. Betul? Betul. Sama antum. Betul? Betul. Dan Allah memberikan undangan, betul nggak? Betul. Nah sekarang undangannya antum mau jaga nggak? Jaga dong. Jaga. Buat apa? Ya buat keselamatan kita. Bukan keselamatan Mas. Buat masuk pintu sorga, kasih tiketnya sama malaikat Rahman. Iya undangannya ya itu. Oh iya, saya diundang sama Allah atas izin Rasulullah. Saya jaga istiqomah undangan ini, nggak mau saya lepas.
Gitu. Belum tentu yang lain dapat undangan, tapi saya dikasihkan undangan sama Allah. Saya jaga undangan ini. Oh, itu ajib. Ajib itu. Gitu. Insya Allah. Ya, Terima cukup. kasih Pak Rama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini jadi Barakallah apa fik. namanya, tambahan ilmu buat Kalau ada saya. salah kalimat atau apa ya mohon maaf. Ya nggak apa-apa. Karena kita juga kan sama-sama masih belajar, Pak Rama. Tayyib. Alhamdulillah nih sekarang saya mendapat tambahan ilmu. Mudah-mudahan obrolan kita menjadi berkah nih Pak Rama. Amin ya rabbil alamin. Saya doakan mudah-mudahan Pak Rama tetap istiqomah Insyaallah. dan apa namanya urusannya semuanya dilancarkan sama Amin ya rabbil alamin. mudah-mudahan anak-anaknya juga menjadi termasuk golongan orang-orang yang soleh dan soleha. Amin ya rabbil alamin. Baik sahabat wakaf, masya Allah, alhamdulillah sudah selesai perbincangan kita bersama Pak Rama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya dan penguat motivasi keislaman kita. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, komen, dan share jika konten ini bermanfaat untuk bisa menjadikan tambahan pahala untuk di-share kepada teman-teman kita yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita telah memberikan cintanya tanpa pamrih, yuk balas mereka dengan kebaikan abadi, yakni dengan berwakaf Al-Quran atas nama mereka. Wakaf sekarang, pahala selamanya.